Waktu untuk kebaktian sore Hari Raya Roti Tidak Beragi telah tiba. Melalui Hari Raya hari ini, marilah kita mengukir dalam hati kita pengorbanan Bapa dan Ibu, dan kasih mereka diungkapkan melalui salib sekali lagi. Merenungkan secara mendalam semua dosa kita di masa lalu, dan bertobat. Dengan tekad untuk mengambil bagian dalam penderitaan Kristus, kita semua harus dapat mengikuti jalan pengorbanan Bapa dan Ibu. Hari ini, di bawah judul khotbah, Pertobatan yang Indah, mari kita menyelidiki firman Tuhan selama kebaktian sore Hari Raya Roti Tidak Beragi. Mari kita beralih ke Yesaya pasal 53 bersama-sama. Dalam kebaktian pagi, kami telah meluangkan waktu untuk merenungkan segala hal yang telah dialami Kristus hingga penyalibannya. Sekitar 2700 tahun yang lalu, Nabi Yesaya menjelaskan semua hal yang berkaitan dengan pertanyaan, dari manakah semua hal ini berasal? Mari kita lihat kitab Yesaya pasal 53 ayat 1. Pasal 53 ayat 1. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya, penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam hatinya ia ada di antara penjahat-penjahat, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu, sebagai orang yang benar, akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Kita dapat melihat melalui Yesaya pasal 53, bahwa alasan mengapa Kristus harus disalibkan, dijelaskan dengan sangat rinci. Hari ini adalah hari ketika Kristus disalibkan. Hari Raya Roti Tidak Beragi terutama merupakan hari untuk memperingati dan merenungkan penderitaan dan penyaliban Kristus.
Mengenai apa yang terjadi pada Kristus ketika dia disalibkan, ada tertulis, dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Nabi Yesaya meninggalkan catatan-catatan ini dalam Alkitab 2700 tahun yang lalu. Sekitar 700 tahun sebelum Yesus datang ke bumi ini, Tuhan telah mengungkapkan alasannya kepada kita melalui para nabi dan telah menerangi kita melalui nubuat-nubuat ini. Nubuat-nubuat itu juga memberitahu kita, dia telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Setiap kali kita membaca firman ini dalam Yesaya pasal 53, kita tidak bisa bantu tapi berpikir sekali lagi, betapa beratnya dosa-dosa kita dan betapa beratnya hukuman yang pantas kita terima. Oleh karena pemberontakan dan kejahatan kita, dia tertikam dan diremukan, dia menanggung kejahatan kita sendirian. Bahkan ketika menderita penindasan dan penderitaan, dia tidak membuka mulutnya, tetapi dengan sabar berjalan di jalan itu. Bapa Sorgawi kita, Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan, menghadapi penghinaan dan pemeriksaan oleh ciptaannya, dengan diam-diam menanggung jalannya. Saya percaya kita harus selalu mengukir kehidupannya di dalam hati kita dan menghargainya. Karena itu, hari ini, sekali lagi, kita semua harus mengingat hari ketika Kristus disalibkan dan memastikan bahwa sejarah pertobatan untuk semua pemberontakan dan kesalahan kita di masa lalu harus dilakukan oleh kita semua. Ketika Yesus datang ke bumi ini 2000 tahun yang lalu, pengajarannya yang paling ditekankan adalah, bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat. Kita dapat melihat bahwa dia mengajukan banyak permintaan untuk pertobatan kita. Sekarang, kerajaan sorga sudah dekat, dan kita sedang merayakan Hari Raya Roti Tidak Beragi. Jika kita merenungkan sekali lagi secara mendalam tentang hari kematian Kristus di atas salib, kita harus menjadi orang-orang yang bertobat dan menyambut kerajaan sorga yang sudah dekat. Lalu, bagaimana pertobatan sejati dapat dicapai? Apa jenis perilaku dan tindakan yang harus kita lakukan? Pertobatan tidak hanya mencakup pengakuan dan penyesalan atas dosa-dosa, tetapi juga menjalani hidup perubahan dengan tekad yang teguh untuk tidak melakukan dosa-dosa itu lagi. Kalau begitu, dengan memeriksa 3 kasus berikut, marilah kita renungkan siapakah yang sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan, dan dapatkan hikmat tentang cara kita harus hidup dalam pertobatan hari ini. Ada seorang anak bernama Sani. Sani percaya bahwa mencuri dari orang lain adalah hal yang salah. Ada seorang anak bernama Molly. Molly merasa bahwa mencuri dari orang lain adalah hal yang salah dan berusaha menebus semua dosa yang telah ia lakukan sebelumnya melalui perbuatan baik. Ada seorang anak bernama Jane. Jane percaya bahwa mencuri itu salah dan bertekad untuk tidak melakukannya lagi, serta berupaya membujuk para pencuri lain untuk bertobat. Di antara ketiganya, siapa yang dapat dianggap menjalani kehidupan yang benar-benar bertobat? Tingkat pertobatan bisa berbeda-beda, tetapi pertobatan sejati yang Tuhan inginkan dapat dilihat dalam kasus ketiga, yaitu kasus Jane. Seorang yang merasa menyesal atas dosa-dosanya dan bertekad, aku tidak akan lagi terlibat dalam dosa itu, akan mengajak orang lain yang melakukan tindakan tersebut untuk bertobat. Jadi, ketika Yesus datang ke bumi ini, salah satu hal yang dia tunjukkan kepada kita pertama kali, dicatat dalam Markus pasal 1, di mana sejak pagi-pagi sekali dia berkata, marilah kita pergi ke kota-kota yang berdekatan dan memberitakan Injil.
karena untuk itu aku telah datang. Mari kita buka kitab Markus pasal 1 bersama-sama. Markus pasal 1 ayat 35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Dalam Injil Lukas pasal 19, ayat 10, dia berkata, "Aku datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Sedangkan dalam Injil Markus, dia berkata, "Aku datang untuk memberitakan Injil." Jika demikian, kita dapat menemukan jawaban dari pekerjaan apa yang paling penting dan terbesar yang harus kita lakukan untuk menyelamatkan orang lain, bukan? Itu adalah penginjilan. Mari kita lihat kitab Lukas pasal 19. Lukas pasal 19. Dalam Lukas pasal 19 ayat 10, Yesus berkata, "Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Anak manusia di sini mengacu pada Yesus, bukan? Alasan Yesus datang ke bumi ini adalah, dengan kata lain, tujuan kedatangannya adalah, sebab anak manusia datang untuk mencari dan, untuk apa lagi dia datang? Menyelamatkan yang hilang. Lalu, bagaimana sikap orang yang benar-benar bertobat? Apa buktinya kalau seseorang telah bertobat atau tidak? Ketika dia memimpin dan membimbing orang berdosa lainnya ke jalan keselamatan, Tuhan menganggapnya sebagai bukti pertobatan sejati. Mari kita semua membuka Lukas pasal 15 bersama-sama. Lukas pasal 15. Mari kita lihat kitab Lukas pasal 15 ayat 10. "Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat." Mari kita beralih ke ayat 7. Mari kita lihat ayat 7. "Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan." Karena penginjilan adalah bukti pertobatan yang sejati di hadapan Tuhan. Dia memberikan teladan penginjilan sejak pagi-pagi benar dan bahkan pada saat dia naik ke sorga. Dia berkata, "Kamu akan menjadi saksiku di Samaria dan sampai ke ujung bumi." Dan mendorong kita untuk berusaha memimpin banyak orang berdosa untuk berbalik dari dosa-dosanya, serta berusaha untuk melaksanakan misi ini. Dia juga meninggalkan sebuah janji kepada kita, "Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Mari kita lihat juga Matius pasal 28 ayat 18. Matius pasal 28 ayat 18. Pasal 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Ini adalah firman terakhir yang Yesus tinggalkan di bumi ini. Dengan kata lain, ini adalah permohonannya yang sungguh-sungguh agar kita mencapai pertobatan yang paling indah. Kita baru mendengar cerita Sunny, Molly, dan Jane. Ketiganya adalah siswa yang memiliki riwayat mencuri dari orang lain setidaknya sekali sebelumnya. Akan tetapi, masing-masing dari ketiganya memiliki pemikiran yang berbeda. Sunny bertobat dengan perasaan dasar bahwa mencuri dari orang lain itu buruk. Dan Molly juga merasa bahwa mencuri dari orang lain itu buruk.
느끼기까지는 했습니다. 그리고 Tanpa memperbaiki diri, ia hanya memikirkan, 다른 선행을 가지고 aku akan mengganti dosaku yang lalu dengan perbuatan baik lainnya. 그런 생각만 갖고 있었습니다. Jane merasa bahwa mencuri dari orang lain adalah hal yang salah. 나쁘다고 느끼면서 다시는 훔치는 일은 하지 아니하고 또 오히려 도적질을 Sehingga ia tidak hanya berhenti mencuri tetapi juga memimpin para pencuri lain untuk bertobat. 것입니다. Lalu, di antara ketiganya, siapa yang benar-benar bertobat menurut ajaran Alkitab? 있는 사람이냐 하면 Ini akan menjadi yang ketiga, Jane. 해인이라고 볼 수 있겠습니다. Kita juga harus selalu membawa bukti pertobatan sejati di hadapan Tuhan. 회개의 그 증거를 항상 가지고 다녀야 되겠습니다. Bukankah bukti pertobatan kita sepenuhnya adalah memberitakan kebenaran perjanjian baru di Samaria dan sampai ke ujung bumi? 온전히 또 전하는 일 아니겠습니까? 그래서 Itulah sebabnya ada tertulis dalam 1 Tesalonika pasal 2, 옳게 bahwa Tuhan mempercayakan tugas ini hanya kepada mereka yang dianggap layak olehnya. Dengan kata lain, Dia mempercayakan semua tugas ini hanya kepada mereka yang telah bertobat. 말씀을 Mari kita pastikan hal ini dalam 1 Tesalonika pasal 2. Mari kita lihat kitab 1 Tesalonika pasal 2 ayat 3. 살펴보도록 하겠습니다. Pasal 2 ayat 3. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai tipu daya. 오직 하나님의 옳게 여기심을 입어 Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara, 오직 bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Bagaimana kita dapat dipercayakan dengan Injil? 이렇게 부탁을 하셨다고요? Tuhan menganggap kita layak, artinya Dia menganggap kita benar. Kita dianggap sebagai putra dan putri yang paling cocok untuk pekerjaan ini. 참 적임자다. Untuk alasan ini, apa yang dipercayakan kepada kita? 부탁을 받았냐 하면 Kita dipercayakan dengan Injil. 받았더라 하고 했습니다. 자식 Bukankah orang tua mempercayakan suatu tugas kepada mereka yang paling rajin dan paling dapat mengikuti perkataan dan ajaran mereka di antara anak-anaknya? 그런 자녀들에게 Di sini juga dikatakan bahwa Tuhan menganggap kita layak dan mempercayakan kita dengan misi untuk memberitakan Injil ini. 이 복음 Ini bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan bahkan oleh para malaikat sorgawi, tidak peduli seberapa besar keinginan mereka. 하나님 Fakta bahwa orang berdosa dianggap layak oleh Tuhan berarti bahwa Tuhan dengan sangat indah menerima pertobatan orang berdosa 하나님께서 가장 아름답게 받으시고 그의 dan dengan murah hati menerima semua tindakan dan perilakunya. 용납하셨다는 의미가 되겠습니다. Tuhan mempercayakan orang-orang berdosa yang dianggap layak olehnya dengan memberitakan Injil. 하신 것이 복음 전할 부탁이라고 하셨고 나 아닌 Memimpin orang berdosa lainnya untuk bertobat dapat dikatakan sebagai bukti nyata bahwa orang itu telah sungguh-sungguh bertobat. 참 회개를 했다는 산 증거라고 말할 수가 있겠습니다. Jadi, bukankah tugas yang dipercayakan Tuhan kepada kita untuk memberitakan Injil Perjanjian Baru? Mari kita membuka 2 Korintus pasal 3. 2 Korintus pasal 3. Mari kita lihat pasal 3 ayat 6. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh, sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. 하는 것이라고 했습니다. Tuhan ingin kita benar-benar bertobat, dan cara terbaik untuk menjadi orang yang bertobat adalah menjadi pekerja perjanjian baru. 가장 최적의 일이 있다라고 한다면 새 언약의 일꾼 되는 것입니다. Itulah sebabnya dikatakan, Tuhan membuat kita juga sanggup menjadi pelayan perjanjian baru. 알려주고 있습니다. Mari kita membuka 2 Timotius pasal 4. 2 Timotius pasal 4 ayat 1. 1절의 말씀 보시면 Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. 나라를 두고 Apa yang harus kita lakukan? 너는 Dia berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi kerajaannya untuk memberitakan firman. 명한다고 했습니다. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. 범이 명하노니
Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Apa artinya ini? Tentu saja, akan lebih baik jika kita mengabdikan diri untuk segala sesuatu. Tetapi kita tidak boleh malas, tetapi harus rajin, terutama dalam memberitakan firman Tuhan. Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya sederhananya, berarti setiap saat, kapan saja. Beritakanlah firman tidak hanya ketika ada kesempatan, tetapi beritakannya setiap saat. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ayat 3. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita. Apalagi yang harus kita lakukan? Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Tuhan ingin mengaruniakan berkat yang paling berharga kepada umat sorgawinya. Ada puluhan ribu berkat, tetapi ini adalah berkat yang paling diinginkan Tuhan agar diterima oleh semua anak-anaknya. Tuhan telah berkata, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Kemudian, mari kita lihat ayat 6. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku. Apa yang tersedia bagi kita? Telah tersedia bagi kita mahkota kebenaran. Karena kita telah dengan rajin bekerja menuju tujuan di depan kita, hanya berfokus pada tugas terbesar memberitakan kehendak Tuhan kepada semua orang di dunia. Bukankah kita akan dimahkotai dengan mahkota yang paling agung? Tuhan dapat menciptakan kembali kita menjadi keberadaan lain. Dia bisa saja membuat kita menjadi presiden perusahaan, ketua perusahaan, presiden suatu negara, atau bahkan orang yang berkuasa di posisi pemerintahan yang tinggi. Sebaliknya, dinyatakan bahwa Tuhan membuat kita menjadi pekerja yang cakap dari perjanjian baru. Mari kita juga membuka kitab Titus pasal 1. Titus pasal 1 ayat 2. Dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta. Dan yang pada waktu yang dikehendakinya telah menyatakan firman-Nya. Bagaimana Dia menyatakannya? Dalam pemberitaan Injil yang telah dipercayakan kepadaku sesuai dengan perintah Allah, Juru Selamat kita. Tuhan tidak mempercayakannya kepada sembarang orang. Siapa yang dapat memberitakan kebenaran perjanjian baru, Tuhan Bapa, dan Tuhan Ibu kepada semua orang di dunia? Mereka adalah kita, para anggota keluarga Sion kita yang Tuhan anggap sebagai orang benar. Apa yang Tuhan inginkan adalah agar orang-orang berdosa berjuang dan bekerja keras, untuk sepenuhnya bertobat dan sepenuhnya tunduk pada kehendak Tuhan, sebagai imamat yang rajani di kerajaan sorga. Inilah yang Tuhan inginkan dari kita. Hari ini, saya meminta kalian untuk mengukir roh dari Hari Raya Roti Tidak Beragi di dalam hati kalian sekali lagi, agar kita semua dapat menjadi anak-anak sorgawi yang paling menyenangkan hati Tuhan. Ketika kita menyadari dosa-dosa kita di masa lalu dan bertobat, kita harus bertanya pada diri sendiri, apa yang Bapa dan Ibu inginkan dariku? Tuhan datang jauh-jauh ke bumi ini untuk mencari dan menyenangkan kita. Tanpa menyayangkan daging, darah, kedudukan, kemuliaan, dan kehormatannya. Lagi pula, pada Hari Raya Roti Tidak Beragi hari ini, Dia telah wafat di atas salib menggantikan kita. Karena itu, janganlah kita menghapuskan kematian Kristus di atas salib dari hati kita, tetapi ikutilah kehidupan Kristus dengan indah dan penuh kasih karunia sampai akhir. Semoga tahun ini menjadi tahun di mana semua anak sorgawi membawa sukacita dan kemuliaan bagi Bapa Sorgawi dan Ibu Sorgawi.
Kita sedang berpuasa dari tengah malam sampai jam 3 sore hari ini. Sekalipun kita berpuasa dalam waktu yang singkat, betapa sulit dan menyakitkannya, namun, kehidupan Injil yang dijalani Kristus selama 37 tahun pada kedatangannya yang kedua kali, tidak dapat digambarkan dengan kata-kata. Gereja kita saat ini, keberadaan kita, dan masa depan kita semua, berasal dari kehidupan pengorbanan Tuhan. Berharap bahwa kita akan merenungkan fakta ini secara mendalam, dan melakukan pertobatan yang sungguh-sungguh indah dan tulus, sehingga kita dapat membawa sukacita bagi Bapa Sorgawi dan Ibu Sorgawi. Saya hendak mengakhiri khotbah sore ini. Terima kasih banyak.